Kadang aku tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang kesan-kesan teman-teman yang baru datang ini di Jepang ini, gimana kesan-kesannya. Mulai dari ini perkenalan, ini dulu perkenalan Mas, namanya siapa Mas? Saya Alvan dari Blitar, baru sampai ke Jepang baru 2 minggu. 2 minggu. Iya. Rasanya gimana Mas? Setelah nyampe di Jepang ini rasanya gimana? Ngasih kata ya. Gimana ya Mas ya? Kan nunggu udah lama kan ya, gara-gara Covid dan Nyantai, sambil rokokan nggak apa-apa. Corona. Gara-gara Corona ini, terus nunggu juga udah hampir setahun 2 tahun. Nunggu? Iya, nunggu Waduh. sampai setahun 2 tahun lah Mas. Gara-gara Corona seharusnya udah berangkat dari dulu. Tapi gara-gara ada Corona jadi ya nikmatin proses aja. Siap. Terus nyampe sini kesan-kesan pertama sih masih kayak mimpi ya. Waduh. Kayak gitu. Kaji itu ya. Biar mimpinya hilang. Masih kayak mimpi Mas jujur. Jadi Iya. udah sampai di sini karantina pertama kan ya. Kita langsung ditempatin ke apartemen apa yang disiapin sama perusahaan. Bangun tidur masa udah sampai di Jepang gitu pikirnya. Jadi kayak percaya nggak percaya gitu pertamanya. Terus akhirnya ya habis selesai karantina itu baru berasa kalau udah sampai di Jepang. Siap. Karantina berapa hari dulu? Karantina 1 minggu. 1 minggu. Enggak, 1 minggu full udah nggak boleh kemana-mana. Siap. Kesan-kesannya kuwi ya. Kayak ngipi aja lah pokoknya ini ya. Tapi seneng kalau udah sampai sini. Mas Alvan, oke. Terus sekarang Yang ini saya. ini dulu. Ini kan baru datang ini. Gimana Saya kesan-kesannya? Ya, Kesan? pertama nama saya Muhammad Adiwan Prasetyo, biasanya dipanggil Selu. tapi kalau di rumah teman-teman dekat ini manggilnya Selu. Karena dia slow motion guys. Namanya dia Wallace guys. Wallace. Karena sana itu ya Mas. Ya, kesan pertama datang ke Jepang itu ya mungkin agak jauh dari bayangan ya. Mungkin yang dibayangkan Jepang itu kan seperti di Tokyo, Osaka gitu. Ya ternyata kan di sini kebetulan kan itu di pedesaan, jadi agak sepi. Jadi kalau habis matahari tenggelam gitu mulai sepi. Jadi tidak seramai kota. Tidak seindah apa itu foto profil ya. Saya deh ekspektasi. Tidak sesuai ekspektasi. Mungkin gelap nang IG kan wis sing apa sing Iya, mesti lah. Bagus yang diupload. ya wis lek nang Jepang aja bayangno Tokyo. Oke. Bayangno sing suwarane sih Ojo bayangno sing enak-enak sih rek. Padahal Jempalia. Iya, aslinya itu podo ae, cuma sing diupload kan sing apik-apik ya. Iya. Ngono lho guys. Dadi lek nang Jepang iki ojo bayangno sing enak-enak tok ae, bayangno sing sorone. Dadi ning mulai tekan kene, entar kalau sudah nyampe di Jepang nggak kaget. Gitu loh. Terus dulu itu nunggu berapa lama itu? Dulu itu nunggu hampir 1,5 tahun lah. Tahun berapa kan? Iya. Dulu pernah keterima di perusahaan Geo, tapi kan karena ada corona pandemi itu kan jadi di cancel. Oh gitu. Tapi tetap semangat ya. Meskipun di cancel harus tetap semangat. Semangat. Gambar Mas. Cukup kembali masuk. Gambar Monas. Sekarang ini kan itu ada kebetulan kan ada perusahaan baru, jadi ikut saja. Ya alhamdulillah keterima di perusahaan baru. Alhamdulillah. Produknya apa sekarang? Sekarang di Kawahara. Dulu kan di Gio, sekarang Kawahara. Ya memang karena pandemi ini kan nggak hanya di Indonesia tapi kan seluruh dunia. Iya. Jepang pun juga terdampak corona, jadi ya ekonomi juga mulai sepi kan.
Ya alhamdulillah sekarang mulai bertahap bangkit lah. Siap. Mulai pulih. Semangat pokoknya Mas sekarang ini. Semangat. Yang penting semangat. Iya, semangat pokoknya. Terus lanjut. Iki senpai. Senpai. Karya gak apa-apa ya. Iki aku iki. Iya, Pak. Gimana, Pak? Kesan-kesannya beberapa tahun loh. Iki bahasa Jawa gak apa-apa iki. Campur. Bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia ya. Biar bisa dimengerti. Nama saya Habib Muhammad Habib Ardiansyah. Jeneng ya, Habib. Kalian panggil Habib. Aku Iya. datang di sini ku sekarang 2022. Berarti 2020 bulan 11. Ya 11 benar. Ya 11-an lah. Itu musim dingin guys. Jadi bayangin ya, di Indonesia panasnya monga-monga. Iya. Ya. Karena di Jepang musim dingin, wah kaget ini langsung merungkel-merungkel ini. Muka langsung ngelintek, jadi putih kayak Miyabi guys. Beneran guys. Rontok. Ya. Terus kan tapi yang baru ini kan cuma karantina seminggu. Dulu aku 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Waduh. Makan apa itu? Waduh, Karate. kenapa ya? Jadi 2 minggu itu di kamar terus guys. Makan dianter. Dianterin sama umi ayahnya. 2 minggu itu ngelakuin. Tapi kadang-kadang kalau malam aku keluar ke Jido yang otomatis juga yang ada minumnya itu. Iya. Aku masukin koin, keluar air aja udah seneng banget ini. Ternyata keluar air. Oke. Terus biasa kalau nggak ada orang Jepangnya, kan kalau perusahaannya agak KBC gitu, agak disiplin. Jadi diem keluar sama. Terus habis karantina masuk kerja, wah udah mulai itu serangan cobaan kiri kanan atas bawah, mental kena. Iya. Pokoknya tahun pertama 5 bulan awal cobaan mulai Cobaan datang. bersamaan. Pusing guys, serius. Ampun. Tapi kalau udah 1 tahun habis sikengnya tahun pertama itu lega. Orang Jepang itu pengennya kayak kita itu marahin kita, tapi pengennya kita maju gitu. Iya. Pengennya kita itu bisa. Benar. Intinya bisa. Kamu itu harus bisa gitu intinya. Makanya dimarahin terus, tapi kita kan kalau dimarahin ya gimana, apalagi hatinya keras. Iya. Ampun. Terus kan akhirnya bisa. Orang Jepang ya suka gitu doang. Karena ya udah enggak lah. Orang Jepang ya aku sentilin lah sekarang. Orang Jepang lah sentilin doang lah. Masalah kerja. Ya gitu aja lah. Terus ke depannya kayaknya ya gitu aja kayaknya. Udah gitu aja. Udah. Ntar kalau tanya nanti aku akan. Oke, siap. Terus selanjutnya ini senpai nih. Mas Senpai. Mas Bokel. Gimana, Pak? Perkenalkan, nama saya Ahmad Aditya, panggilannya Adit atau Upil. Zaman ya, Upil. Oke lah. Gini Mas, Bukan. Gimana kesannya, Pak? kesan di Jepang Nyawante. pertama ya senang-senang, nggak senang sih. Ya, tapi ya termasuk saya sendiri ya senang karena apa ya? Pertama ya senang karena dapat kerjaan. Utamanya kan kita di sini kan cari pengalaman serta cari pengalaman, ya kan? Ya intinya kalau di Jepang jangan berpikiran bahwasanya hidup yang enak-enak, Jepang itu enak gini dan lain sebagainya. Jangan mikir kayak gitu. Di sini tuh kalau kalian tahu ya susah, friend. Bener susah. Susah, bener. Kalau kalian kepingin hidup enak di Jepang, 1, jangan banyak utang.
Ada curhat, Pak. Ini curhat. Saya pribadi nggak juga, cuma ngasih informasi kepada kalian semua, khususnya yang ingin pergi ke Jepang. Kalau hidup enak di Jepang, jangan banyakin utang, itu aja. Terus kalau masalah kerja ya itu tergantung kalian pribadi ya. Terkadang ada yang nggak cocok sama teman-teman orang Jepang atau yang lain, kan beda-beda kita ya, beda-beda Beda-beda agama. Yes, intinya dibuat slow aja lah, tetap semangat, Slow. Tetap enjoy loh, Iya. dinikmati. dinikmati ya. Iya. Itu aja saran-saran dari saya. Yang lain sudah diwakilkan teman-teman saya semua, soalnya sudah cukup sekian sahabat saya. Sudah, itu aja. Diwakilkan semua sama teman-teman. Terus gini teman-teman, ini mau nanya lagi nih ya. Ini kan udah nyampe di Jepang. Terus nanti itu sampai planning ke depannya itu apa? Maksudnya planning ke depan di Jepang ini nabung buat apa gitu. Planning ke depan gimana nanti? Kalau planning ke depan sih yang jelas ya, kalau bisa, kalau seandainya uangnya benar-benar ngumpul, insya Allah mau bangun usaha di rumah, yang jelas. Bangun usaha di rumah, terus kayak teman-teman yang dulu berjuang bareng di Indonesia, yang mungkin perlu kerjaan nanti bisa saya bantu. Wah, siap. Ini bagus ini kemasukannya teman kita ini. Mantap. Insya Allah. Didoakan. Rencana usaha apa, Mas? Di bidang perteluran, Mas. Ayam. Iya. Ayam telur. Bukan Ya bagus lah. Ayam bertelur. Iya. Soalnya kalau di daerah Blitar kan banyak juga kan, rata-rata peternakan gitu kan. Oke, Mas Habib, Kedepannya ini planning. udah ada planning belum? Buka karaoke ya, Bib. itu tidak mau sih loh. Masih jauh itu lah. Itu 10 tahun kerja di sini buka karaoke. Planning ya. Planning aku baru datang tahun pertama itu kan aku udah masuk tahun kedua ini aku. Tahun pertama itu niatnya buat lunasin semua utang aku, utang keluarga, ya utang adik lah, siapa aja yang pokoknya yang nyangkut sama enggak ya keluarga lah, masih keluarga. Aku lunasin semua. Habis lepas dari itu baru aku mulai mikir ini, udah masuk lah nabung ya, tapi belum nyampe mau ngapain, belum ngumpulin aja lah uang. Kumpulin banyak, ntar banyak kan gitu. Belum ada rencana mau bikin usaha apa nanti gitu di rumah. Ya? Usaha sih enggak, pengen rumah dulu. Oh iya, siap, rumah. Karena anak pertama guys. Oh iya. Yang pertama ya rumah lah. Target pertama itu, planning pertama dulu lah, rumah. Udah. Hai Sugi. Selanjutnya Mas Selo. Kedinginan. Mas Selo, gimana Mas Selo? Ya Planning ke untuk depannya? planning ke depan sih Pengen nikah masih dipikirkan ya. Tapi untuk sementara ini kan ya mungkin ngelunasin hutang dulu. Biar kalau wisata kemana itu nggak izin ya. kan sama ini ya. Wih, nak Jepang dolen tok utang Kalau istri kalau dibayar. kan. Iya, Malu semangat. kan? Iya. Malu lah. Ya lah itu soal Mas, lah itu ngono. Kabeh dilunasi sik, kabeh utang. Ya mungkin untuk planning dekat lunasin utang dulu. Kalau kedepannya mungkin ya pengen bangun rumah dulu atau usaha. Tapi ya nggak tahu lah. Yang penting usaha kan ya. Terus kita di Jepang ini kan ya gak hanya mencari uang, tapi juga belajar banyak hal. Contohnya seperti budaya atau apa kan banyak di sini. Ingin belajar apa kan ada tinggal orangnya gitu. Jadi kita mempelajari budaya yang baik-baik lah, ingin diterapkan ke Indonesia. Kayak buang sampah atau apa disiplin ya mungkin Tempat waktunya. mungkin bisa diterapkan di Indonesia.
Oke, mantap. Mantap, Mas. Semangat Mas Nuk. Semangat Mas Nuk. Semangat. Yo betul. Ya, Mas. Bugang ya piye, Mas Bugang? Kalau saya sendiri ya planning untuk ke depan memang target utama ya setelah hutang lunas ya itu nabung buat beli rumah kalau saya pribadi. Nah kalau uangnya masih sisa, insya Allah buat usaha entah itu warung-warung kecil-kecilan lah. Yang penting jalan buat apa? Nyari nafkah. Jadi biar nggak kembali ke Jepang lagi cari modal, cukup 3 tahun aja lah kalau menurut saya gitu. Ya intinya planning ya itu tadi ingin bangun rumah. Kalau masih ada sisanya ya insya Allah buat warkop, buka warung kecil-kecilan lah. Buat menyambung hidup, intinya buat menyambung hidup. Sudah itu saja saya rasa sudah cukup. Udah gitu aja. Simpel mawon. Simpel mawon Mas. Sudah diwakilkan sama teman-teman semua ya. Terus apa ya? Di Jepang ini kan gini ya, apa itu? Ya ini sedikit pengalaman ya. Pengalaman ya kalau di sini itu gimana ya? Kita nanti itu kalau aku loh ya, kalau aku pribadi teman-teman, nanti setelah pulang itu kita sudah ada planning, harusnya sudah ada planning. Jadi dari kita mulai datang ke sini tuh kita harus ada planning ke depannya itu. Ini nanti kita ke sini selama waktu 3 tahun teman-teman. Kita magang tuh di sini 3 tahun. Jadi waktu 3 tahun itu dimaksimalkan lah, kalau bisa dimaksimalkan, kita nabung. Ntar kalau udah di rumah kan kita mau bikin usaha apa kan sudah ada udah ada rencana gitu loh, udah ada rencana, udah ada gambaran gitu. Jadi dimaksimalkan aja di sini. Terus apa ya? Ya pokoknya selama 3 tahun itu kita harus benar-benar mengatur, memanage keuangan kita kalau bisa. Jangan terlalu boros, foya-foya jalan-jalan gitu. Biasanya kan gitu. Jalan-jalan, wah, Jepang rek. Jalan-jalan. Gimana ya? Sejauh apapun tempat yang kita kunjungi, rumah dan tempat kita untuk pulang. Siap. Ada peribahasa mengatakan gini, hujan apa itu? Lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang. Benar. Iya Itu kan? kata yang bagus itu. Gitu. Ya kalau di sini jalan-jalan itu ya gimana ya? Ya oke lah buat nge-refresh pikiran, biar tidak gitu. bosan. Jalan-jalan oke lah. Ya, tapi ya kalau aku ya nggak terlalu sering-sering, soalnya ongkosnya kan mahal juga. Guys. Sekali jalan aja berapa di Di sini? sini transportasi termasuk tinggi. Mahal. Daripada makanan. Soalnya gini loh, kalau di sini tuh kita nggak terasa buang uang segitu tuh, wah gini-gini aja nggak terasa. Kalau di Indo udah 1 juta. Bener. Nggak Geleng-geleng terasa, kalau ya. dirupiahkan tuh geleng-geleng kalian. Kalau dirupiahkan. Ternyata banyak juga ya pesan di sini. Bener itu, guys. Ya iya. Jadi selama kita di sini tuh harus memaksimalkan waktu dan memaksimalkan keuangan kita. Begitu. Itu kalau aku, ya nggak tahu lah kalau yang teman-teman. Jadi nanti kita di rumah kan bikin usaha kan, terus kalau aku udah aja lah, cukup 3 tahun ini aja, cukup 3 tahun di sini udah ngerasain ngerasain pahitnya Jepang teman-teman. Ini kita nggak ngobrol enak-enaknya. Pahit, bro. Pahitnya ini, bos. Semua ini. Bener. Jangan yang ada di pikiran kalian tuh enak-enak dan enak. Jangan. Buat teman sifat enak-enak buang. Buat teman-teman yang sekarang masih masih belajar di LPK, Masih bengkyu. masih bengkyu.
itu kalau datangnya kalau masih belajar jangan mikirin lah yang enak-enak di Indonesia, jangan mikirin dulu wah Jepang ini gini indah banget. Enggak begitu bosku. Jepang itu bosku. Pahit bos, kalau kamu tahu sendiri. Jangan mental. Yang terutama Mental. itu bos. Mental. Mental. Yang terutama mental itu, siapkan itu. Mental, fisik itu harus siapkan benar-benar. Dan bahasa juga. Terus sama ini cuaca Jepang ekstrim banget. Beda Beda banget kalau sama Indonesia. Beda banget. Ya emang beda di sini tuh. Jadi fisik makan juga harus teratur. Mm-mm. Bergadang juga jangan sering-sering. Iya. Bisa drop, nggak masuk kerja, nggak dapat uang. Oh, yang penting mental, bro. Mental. Mental. Ya, Mental satu, dua bahasa, Fisik nomor 3. nah, fisik tiga, wes sudah wes. Nek mentalnya sampai gak kuat, waduh pikiran pingin pulang Indonesia, jabatannya itu belum 3 tahun kamu. Harus kena kuat mentalnya, benar. Ya emang mental itu utama kalau menurut kita utama ya mental. Kata-kata baka, ahu, di kuping udah penuh. Makanan tiap hari. Apalagi di dunia kerja ya. Jangan kaget lah pokoknya. Nggak bosan kamu lihat apa dengar kata-kata gitu. Ya nggak usah dimasukkan ke hati. Ya kita jangan lihat apa kita ini direndahkan apa ya. Tapi lihat maksudnya. Oh ini untuk diri kita sendiri. Untuk Intinya mendidik. apa ya supaya kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya gitu. Untuk jadikan sebagai motivasi untuk membangun diri supaya lebih baik. Jangan dimasukkan hati pokoknya. Iya. Masuk kiri keluar kanan gitu. Au. Sampai lah cekwean udah mulai mah. Kalau di sini gitu teman-teman, bener. Kalau dimarahin dikit terus kita Masukkan ke hati. dimasukkan ke hati, waduh udah gak betah itu kerja, bener Iya, aja. pengen Pulang pulang. udah nggak betah, udah kerja gini nggak ada nyamannya sama sekali. Bener bro. Soalnya kita kan yang udah duluan di sini kan udah ngalamin kayak gitu teman-teman. Kalau di dunia kerja itu ya gitu. Mental nomor satu. Mental nomor satu. Nah, ngerasain 1 tahun itu serangan mental semua itu. Kuat. Mental semua. Tapi orang Jepang nyerangnya itu biar kita maju gitu. Bener. Beneran, nggak bohong. Nggak bermaksud menyakiti. Enggak, didiknya mereka itu kayak keras. kita itu kayak sampahnya mereka gitu. Kayak kita itu dibilang, udahlah kamu nggak bisa apa-apa udah. Meskipun kita udah pernah kerja di Indo, terus kesini kerja sama orang Jepang, dianggapnya mereka itu kamu nggak bisa apa-apa. Udah. Terus Ya. mereka didik, ya segitu didiknya sampai kita sejajar sama dia. Kalau bisa ngelebihin lagi. Udah ngalamin kayak gitu. Udah. Udah lah kali santun. Santun. Aman santun. Mental aman, mental. Aman ya mental. Aman dikit-dikit lah. Makanya minum. Ya buat teman-teman yang baru datang ini, siapkan benar-benar mentalnya, fisik juga harus disiapkan. Nihongo juga. Nihongo, wakarana toki, si cumong site yo. Mina. Oke. Senpai Josu. Josu dana yo, demo main ini back to zero yo. Oke. Ayo sakini dosu. Sakini ya dosu. Meskipun bunponnya salah itu terabas saja. Meskipun bunpon salah, kakek naik langsung ngomong aja Jepang. Nihongo pera-pera. Nihongo pera-pera. Kakeknya yo, yang terpenting itu maksud dari kita itu tersampaikan. Benar. Intinya nyambung. Sampaikan Orang Jepangnya ngomong apa, Ngerti, gitu. gitu. Penting ngerti maksudnya apa dari kita itu tersampaikan. Meskipun dibalik-balik ke Los. watashi koshi kita ika. Itu misalnya guys. Terus apa rek? Ijo des. Apa lagi? Apa ya? Mumpun nih. Bebas. Ya gitu aja teman-teman ya. Pokoknya buat teman-teman yang
masih apa itu masih belajar di Indonesia, pokoknya tetap semangat lah, tetap semangat, terus mentalnya juga disiapkan, terus fisiknya juga disiapkan, bahasa juga, bahasa disiapkan teman-teman, itu juga penting bahasa itu. Nanti kalau kita sudah nyampe di sini nggak ngerti bahasa, disuruh kerja ngapain, kerjanya salah, ya kena omel malah. Mental, kena serangan mental guys. Oh, berani ngomong guys. Intinya berani ngomong, jangan sungkan-sungkan. Berani ngomong. Mereka juga makan nasi. Pokoknya ngomong salah bener hajar aja teman-teman pokoknya. Yang penting pede pokoknya, Iya. percaya diri, tetap semangat. Apa kalau ada pikiran ingin menyerah, ingatlah pada Tujuan tujuan awal Anda. Bener. Mengeluh boleh, jangan menyerah. Bener Wi. Karena ke Jepang kan ya biayanya agak murah guys. Riwa-riwi kan termasuk biaya, waktu juga, Waktunya. buang-buang waktu, biaya kan banyak yang harus dikeluarkan, tenaga, itu sih. Harapan. Harapan keluarga. Ada pandemi ini, kalau bisa jangan sampai nyerah lah, pasti Tetap dibuka sabar. lagi pasti. Yang sekarang belum berangkat tetap semangat. Terus kalau masalah gara-gara virus corona ini jangan terlalu khawatir, tapi kalau Jepang buka pasti berangkat. Buktinya saya udah nunggu 2 tahun di rumah ini gara-gara corona ini. Seharusnya kan saya seangkatan sama ini. Selisih berapa minggu. Angkatan gitu. Angkatan. Aku berangkat duluan, terus ditutup. Lalu tutup lagi tuh. Kan soalnya kalau langsung berangkat semua kan di sini nggak bisa nabung. nggak bisa nabung. Jadi gantian-gantian pas tiba giliranku, Jepangnya tutup lagi. Tuh. Baru bukan 2 minggu kemarin. Sabar gitu. Kapan sih Oh ya, gara-gara corona ini jangan sampai apa Nyerah. lah. Patah semangat. Putus semangat. Saya yang perjuangannya itu. Nikmatin aja dulu aja bro, prosesnya itu dinikmatin aja. Iya kan? Yos. Nikmat sekali. Ya mungkin belajar bahasa kan Agak bikin stres lah, bosen atau gimana? bikin stres sampai gagal otak gitu. Gagal otak, bos. Itu kan buat diri kita sendiri. Iya. Buat bekal di Jepang gitu kan. Nggak ada ruginya belajar bahasa itu. Jadi ya enjoy lah, enjoy. Ya pokoknya dinikmatin aja prosesnya dulu. Ini udah apa itu? Bengkionya di Sinta udah selesai belum ini? Belum, masih belum sih. Belum. Kurang berapa minggu? Kurang berapa minggu ini? Kurang 3 3 mingguan. Wah, 3 minggu. Semangat ya, Dek. Sampai tanggal berapa? Siapa ya? Mungkin sampai tanggal 30. 30 bulan depan. Waduh, Nah, gajikan nih. lama banget. Suwe deh, Bos. Iya. Biasa, totalnya 22 hari pokoknya apa ya? Tahan dulu gagal otaknya ya. Enggak, tapi nyantai kalau di Nyantai. kalau belajar di Sinta nyantai. Kalau di sini tuh apa ya, lebih nyantai daripada di Indonesia ini. Ya pastilah. Orang Jepang sendiri pun memaklumi ya kalau kita ini belajar gitu, mulai dari nol gitu. Mungkin lebih sabar senseinya di sini. Terbiasanya di rumah. Emang sensei di rumah kalau belum tahu kayak gimana Mas? Nah, iya. Tolong, Mas. Ya, kita kasih, Mas. Masih ada, Mas. Masih ada, Mas. Ya nggak apa-apa sih. Ya nggak ada jeleknya sih. Semua itu kan demi kita. Jadi kan Bener. harus semangat. Gitu. Kamera Miteo. Ya mungkin kita di Indonesia itu kan disiplin, banyak hukuman, apa hafalan kan banyak itu kan ya Berguna di demi kita di sini juga. Jadi siap. ya lihat sisi baiknya saja gitu. Siap. Isi jeleknya apa? Sisi jeleknya dibuang. Iya. Mantap. Sisi jeleknya off cam aja. Ya itu saja sih. Gitu aja. Gitu aja sih. Positif thinking aja.
Ya harus itu. Ya pokoknya dinikmatin dulu ini selama 3 minggu kan. Oke. Oke teman-teman, udah segitu aja video hari ini.